Tet teret tetet. Yes, balik lagi ke channel Hanamana Esport bersama saya Mesna. Kali ini saya akan meneruskan analisis ya. Kemarin udah analisis hari pertama, match pertama. Ini saya akan analisis hari pertama, match kedua. Kemarin rekap yang kemarin BTR Tusun ya, posisi di ranking sih 14. Kita lihat di match kedua ya. Cus. So match kedua. Chat seperti biasa. Match kedua Vikendia. Oke, di mana Vikendia ya, BTR masih terkenal King of Vikendi. Kita lihat di match 2 gimana. Kita bahas dulu arah pesawat itu dari Semen Factory menuju port, di mana ini pelit sih. Susah sih. Dan circle yang keluar itu ke kiri bawah. Hampir seperti Circle Legend ya, hampir air kayak seperti Vikendi biasanya. Kalau dulu ada Circle Legend di sini ya, mengambil banyak air, ini terulang tapi di bawah. So BTR ini turun, saya lupa di mana ya drop zone-nya ya. Saya lupa ini drop zone-nya di mana. Yang jelas ini langsung BTR turun ini di daerah bawah Semen Factory, ada kompon-kompon sih kecil. Scrapping di situ ya berarti mereka. Circle-nya benar-benar pusing sih kalau tim-tim kayak gini, pusing kalau dapat. Ini pasti benar-benar chaos nanti ya. Oke, langsung kita percepat. Ups ya. Kita pause dulu. Nih kita lihat ya, BTR melakukan rotasi udah melewati hot spring ya. Jadi kalau kita balik di sini ya, di menit keberapa tadi dia udah posisi di sini. Kita majuin lagi. Nih, di menit kedua berarti tadi mereka turun langsung nyari vehicle, langsung mungkin sedikit looting langsung rotasi menuju arah lewat hot spring tadi ya. Tuh ada Taiwan, tapi ya namanya early game, dia tidak mau ambil resiko sih untuk motong Taiwan, apalagi Taiwan juga splitnya jauh, jadi sedikit aman untuk BTR melakukan rotasi. Mereka masih rotasi, mereka nyebrang jembatan ya. Karena circle tadi banting ya, otomatis kenapa BTR rotasi cepat, early rotation, karena mereka tahu tim-tim akan berlomba-lomba mengambil preparation untuk zona berikutnya, dimana mereka tadi banyak banget dari tim-tim itu yang di luar nih, cuman 1, 2, 3, bahkan cuman 3 tim yang sudah berada di circle. Jadi otomatis saat itu juga BTR mikir pasti akan chaos ini nanti untuk rotasi berikutnya, jadi mereka memutuskan untuk segera berrotasi ya. Keputusan yang bagus. Disusul lewat hot spring Yudu, berikutnya lewat jalur rotasi yang sama sesuai prediksi BTR juga tadi, pasti akan banyak tim-tim yang berlomba-lomba preparation zona berikutnya gitu loh. Sama persis. Nah, ini mereka di menit 3 ini mereka udah menduduki sebuah kompon ya, dimana ada Yudu lewat, tapi karena ini di sini angle-nya susah untuk ngepick motong rotasi ini, jadi mereka tidak melakukan
usaha untuk motong. Mereka ambil Winery, ya kayaknya Winery ini. Dinopak tadi masuk ya, Dinopak. Jadi kita tahan Dinopak. Jadi sekarang posisi di menit berapa ini tadi udah ada 1, 2, 3 dan 4, 5. RRQ ada cicilan 1 orang ya. Udah 5 tim yang baru masuk ke inner circle ya, dalam circle ya. BTR juga udah masuk di Winery, bener. So, jadi keputusan mereka untuk early rotation dan lootingnya mereka pindah di Winery itu sangat amat tepat menurut saya. Jadi mereka masih ada waktu looting sekaligus tidak terpress oleh zona untuk prepare untuk menyiapkan pembacaan zona berikutnya. Itu masih ada waktu untuk looting dan pembacaan itu tadi. Jadi keputusan early rotation tadi sangat tepat. Ada agak belibet ya. Ya semoga mengerti. Kita lihat kill feed. Penting ya mengamati kill feed ini, penting sekali, apalagi sistem liga kalian kejar-kejaran poin, jadi penting untuk mengamati kill feed. Ini Valdus setup. Oke. Zona berikutnya mereka notabene tadi di Winery dan mereka sudah langsung looting secukupnya sepertinya. Langsung pindah lagi, moving lagi, rotasi lagi. Mereka cicil lebih dalam lagi, kayaknya mau ke atas sih. Ini sini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 tim. Oke. Lagi dan lagi seperti yang saya bahas di yang match pertama, BTR benar-benar menjaga gap jarak rotasi mereka. Jadi kalau seandainya ada salah satu yang terculik itu untuk backupnya mudah. Ini langkah yang sangat bagus menjaga jarak gap ya. Nih mereka zoning, nih ada kursor, berarti mereka mengamati kiri kanan. Ada T1 yang berusaha masuk. Seharusnya ini kalau ini BTR harusnya tahu sih. Nih. Tapi kalau lewat pinggir enggak sih. Pinggir terus. Kita cepetin aja. Ada info. Nah, ketika tim-tim yang memutuskan untuk late rotation atau rotasi lambat, itu seperti box yang notabene tadi ambil drop zone yang di atas ini bakal susah lagi-lagi hal yang di Rangel terjadi gitu loh. Ini box yang notabene yang chicken ya, match pertama mereka malah melakukan late rotation. Seharusnya kalau saya jadi coaching atau mentor mereka, saya mungkin akan saya putuskan untuk improve. Jadi tidak di match ini tidak melakukan pengambilan drop zone yang seperti biasanya, harus improve. Tapi ya improvisasi itu ada resikonya. Mungkin pertimbangan mereka lebih meminimalisir apa namanya, meminimalisir apa sih hal negatif lah ya. Jadi mereka tetap drop zone-nya dan ya, tapi ya tergantung sih timnya ya. Kalau saya sih lebih pilih improve sih daripada seperti ini, karena tertekan zona, harus rotasi, dan ada beberapa tim yang sudah duluan lebih di depan, itu susah untuk rotasi. So cepetin aja. Ya akhirnya box masuk dan ambil sini, sementara BTR yang tetap mereka ambil pinggir. T1 yang tadi lewat bawah tidak ketahuan, berhasil masuk. Oke. Next circle, mereka di luar circle tapi tidak terlalu jauh untuk masuk.
dan mereka belum ada fake ya, belum ada fake karena di zona zona seperti tadi pasti lebih fokus untuk nyari kompon, nyari tempat untuk yang lebih aman untuk masuk zona. Jadi untuk fight di early sih lebih baik dihindari. So next, no, karena tadi benar-benar semua tim itu di-press untuk cepet-cepet rotasi, jadi ya akhirnya seperti ini, mereka dempet-dempetan setiap timnya. No, gila sih, chaos banget sih. Nah mereka BTR masuk, dapat circle lagi ya, bacanya gimana? Haha, ya kalau kalian punya tim harusnya punya mentor yang ngasih materi itu. Next ya, DP pada tuh kan, mereka struggle mau masuk ke bawah. Erangel yang match pertama terulang lagi, mereka tertahan banyak banget timnya. Ops, tahan. BTR tadi dari sini dia ke bawah clearing dan zoning di sini, sementara T1 ketinggalan ya. Telat banget sih kalau udah circle ini, telat banget untuk memutuskan rotasi sih, telat banget ini. BTR untungnya tidak telat sih. Next circle berada di depan ini, kisar 100-200 meter dari BTR. Tidak jauh, masih bisa digapai. Cuman PR-nya bagaimana mereka melakukan zoning untuk akselerasi masuk ini di mana ada ulu. Jadi mereka ya di sini mereka harus prepare fight seharusnya. Dan pasti sudah prepare, saya yakin. Kita lihat ya, set yang terlalu jauh ini menguntungkan atau tidak. Ini seperti BTR yang di match pertama, setnya splitnya terlalu jauh. Kita lihat. Udah chaos banget sih kalau udah seperti itu. Terlalu banyak tim yang berada di sekitar. Ternyata enggak ya. Mereka bisa masuk dan Ulu ternyata berpikir untuk segera rotasi. Mungkin karena melihat mereka sudah clearing vision ke depan, jadi memastikan tidak ada musuh ke depan, jadi mereka melakukan rotasi. Ini squatternya si Himau dikirim memastikan aman dan mengabari temannya, oh aman, oke, berarti dia rotasi. Untungnya dia rotasi, kalau tidak mungkin akan bertemu BTR ya tadi. Sorry kayaknya tadi Ryzen ter-take down oleh Yudo, berarti vision dari sini bisa melihat ke BTR ya. Oke, next. Oke, di sini ini vision terbuka. Di sini sepertinya Mega juga bisa lihat Bigetron. Kecuali si ini mana SGE ya, SGE ini. Oh, iya. Ini yang bisa ngelihat Bigetron cuman Yudo, Mega sama Chelsea. Ulu nggak bisa melihat karena di sini ada bukit. Kalau nggak salah ya. Kita lihat apa yang diputuskan BTR berikutnya. Wih, ini udah chaos banget sih. Tuh, BTR rotasi. Terlihat BTR rotasi. Berarti mereka setelah lepas dari Yudo tadi nggak fake ya, nggak komit. Ya, ngamannya nih. Berarti dia setelah tertakedown tadi mereka tidak mau ambil risiko, langsung cari untuk pengamanan circle berikutnya aja gitu loh. Sementara ini ada apa? Ini Yudo lagi perang ya, ini terlihat tembakan terpojok.
BTR rotasi tetap ambil atas. Nah ini tadi yang saya sebutnya ya tadi ya, Mega bisa lihat sebenarnya tadi kan di sana, ini udah ke sini. Jadi BTR memutuskan untuk rotasi agar menutup uh, vision mereka untuk ditembak tim lain. Akhirnya Yudu pulang dan masuk ya, itu berhasil masuk. Mega Ulu yang tadi saya note mereka split. Ini nggak tahu kok keterusan ini skoternya kok terus maju ya, entah mereka pede atau gimana nggak tahu. Yang sementara BTR benar-benar masih menjaga gap jarak mereka tidak melakukan split yang terlalu jauh. Oke, kita lihat di sini ya, di sini ada batu. Di sini ada ini low ground ya. Di sini ini lebih rendah dari sini dan ini lebih rendah dari sini ya. Jadi Winter hanya bisa punya vision ke Ryzen dan ini nggak bisa melihat Juxi sama Luxi. Nah ini yang skuter tadi ke sini terlalu jauh ya. Ini benar-benar split yang terlalu jauh menurut saya. Ini nggak tahu Ulu gimana ini keputusannya, saya nggak ngerti kok bisa memutuskan seperti itu. Oke, kita lihat aja. Ini bebatuan. Oke, ini bebatuan. Oh ya, bebatuan ya ini tadi. Berarti zona udah keluar, Ulu dapat zona, BTR belum ya. Ini bahaya sih buat BTR. Soalnya angle-nya ini bisa ngelihat BTR. Ya, skuternya yang saya bahas tadi yang terlalu jauh tadi ter-take down ya. Ter-take down karena nggak worth it sama sekali gitu. Di zona yang udah kecil, kalian melakukan split yang terlalu jauh itu resikonya tinggi banget. Ini udah nggak bisa diselamatin sih. Dan ini ter-take down tadi ya, tinggal Juxi doang. Ryzen pasti ter-take down kalau nggak salah karena open ya tadi. Yang seperti yang udah sebelumnya tadi di mana ya? Nah itu tadi lah. Pokoknya kebuka memang Juxi sama siapa satu lagi yang tertutup angle-nya. Sekarang Juxi tinggal sendiri dan dihabisi oleh box. Angle-nya box di sini, habis di sini ya. High ground. Oke. Dan Begetron ke 5 ya. Ke urutan 5. Kita cepetin aja. Dan ternyata yang chicken adalah Ulu ya. Nggak tahu gimana. Hoki, terserah kesimpulan kalian ya. Atau gimana, tapi 9 poin kill cukup bagus sih. Dan menurut saya cukup ekstrim dengan split mereka tadi. Box Gaming benar-benar konsisten. Placement 2, kill point 13 bagus di Bigetron urutan posisi 5, kill pointnya cuma 1 ya. Oke. Ini hasil map rankingnya. Total damage-nya Bigetron 575 dengan 1 kill ya. Box bener-bener gila di match kedua, permainannya konsisten. Lanjut. Oke, ini hasil poinnya dari dua match. Box Gaming berada di urutan kedua, sementara Bigetron karena belum maksimal ya. Tadi posisi 5, match pertama Tusun, mereka di halaman kedua ya. Oke ya, 9 poin kill. 9 total poin, sorry. Nah, semakin penasaran gimana caranya Bigetron bisa menjuarai PMWL.
ya pantauin terus channel Hanoman Esport karena saya akan melakukan analisis lagi sampai match terakhir ya. Sampai jumpa di match analisis yang ketiga. Salam dari saya Misna, pamit undur diri. Grazie Hanoman.